Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 8. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pada bab 3, poin C, yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran pada video kali ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, peserta didik dapat mengetahui sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik dapat mengetahui sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, kita lanjut ke materi. Anak-anak, kepatuhan adalah sikap taat atau bersedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk perilaku yang disiplin. Banyak manfaat yang didapat apabila seseorang patuh terhadap aturan. Di antaranya, kepatuhan lebih menguntungkan ketimbang melanggar aturan. Contohnya, seseorang yang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda atau sanksi. Nah, apabila seseorang tidak melanggar aturan dalam berlalu lintas, maka ia tidak dikenakan sanksi denda ataupun tilang. Contoh lainnya, seseorang yang hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Contoh lainnya, yang ada di lingkungan sekolah. Seorang siswa yang tepat waktu dalam mengumpulkan tugas dan juga ia rajin belajar, maka ia akan mendapatkan nilai yang maksimal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum warga negara. Berikut beberapa indikator kesadaran hukum warga negara. Yang pertama, pengetahuan hukum. Yang kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, sikap terhadap norma-norma hukum. Yang keempat, perilaku hukum. Dan yang terakhir, membiasakan perilaku tertib berlalu lintas. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, seperti penganiayaan, pencurian, penggelapan. Selain itu, pengetahuan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian. Selanjutnya, indikator yang kedua yaitu pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi kandungan hukum yang berlaku, seperti tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Yang ketiga, sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik atau nilai buruk terhadap kaidah-kaidah hukum. Misalkan, pencurian merupakan perilaku yang tercela karena merugikan orang lain. Indikator yang keempat yaitu perilaku hukum. Perilaku yang ditunjukkan dengan mentaati aturan yang berlaku di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan. Mentaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, indikator yang kelima yaitu
membiasakan perilaku tertib berlalu lintas, bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dalam berlalu lintas dan terhindar dari kecelakaan dalam berlalu lintas. Oke anak-anak, kepatuhan terhadap hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang ya. Orang yang taat terhadap hukum memiliki kepribadian yang baik, sedangkan orang yang tidak mematuhi hukum memiliki kepribadian yang tidak baik karena telah mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara. Maka dari itu, marilah kita menjadi warga negara yang memiliki kepribadian yang baik dengan mematuhi peraturan yang ada. Itu dia tadi penjelasan dari indikator kesadaran hukum dari warga negara. Selanjutnya kita akan membahas perwujudan peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan. Yang pertama ada lingkungan sekolah. Contoh peraturan perundang-undangan dalam lingkungan sekolah yang pertama, memakai seragam sekolah. Yang kedua, mengikuti upacara bendera. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan masih banyak contoh peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melapor ke perangkat RT apabila menerima tamu yang menginap di rumah. Yang kedua, melakukan gotong royong dan saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, tidak mencuri. Yang keempat, menjaga lingkungan. Dan masih banyak contoh perwujudan yang lainnya. Selanjutnya, perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, mematuhi undang-undang. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mematuhi rambu lalu lintas. Dan yang terakhir, tidak melakukan korupsi. Dan masih banyak contoh perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.